Aku akan ngebawain tentang gimana sih caranya kita itu bisa berpartisipasi terhadap pertumbuhan company ya, dan bagaimana sih kita bisa ngasih impact ke sana. Saya, Anas Bagas Rivaldi, biasa dipanggil Rival ya, saat ini sih ya UI designer ya di DEX, kurang lebih udah jadi UI UX designer di Telkom itu 5 tahun 6 bulan ya, gitu kan. Dari beberapa pengalaman yang saya lakukan, kenapa sih produk dan tim saya itu kebanyakan gagal ya? Apakah emang aku pribadi yang desainnya kurang bagus atau emang aku kurang tahu nih apa yang harus dibantu ke tim dan apakah impact aku kurang berasa gitu. Setelah memang ditelusuri dan didiskusikan, brainstorm, memang, alasan kebanyakan adalah tidak dipakai oleh user gitu kan. Cuman memang ketika nggak dipakai oleh user ya ada beberapa kecemasan yang timbul lagi gitu kan. Apakah emang buruk untuk delivery-nya atau emang nggak dipakai oleh user-nya. Cuman efek dari produk ini nggak dipakai oleh user ya adalah tidak men-generate benefit ya atau profit untuk dari efek ini muncullah kecemasan-kecemasan baru gitu. Apakah akan dipecat, apakah akan di-assign lagi ke project yang lainnya gitu kan untuk men-generate revenue gitu. Selanjutnya mungkin chain question lagi ya, why we need profit tuh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa nge-generate profit dari sebuah produk, berdasarkan dari buku yang dibikin oleh Eric Rice ya, Lean Startup, The Importance of Solving Problem with Good Products and Its Potential for Profit gitu. Ketika produk ini berhasil menyelesaikan sebuah masalah gitu kan, chance untuk mendapatkan profit itu akan jauh lebih besar. Bukan pasti, tapi akan jauh lebih besar. Nah, cuman sekarang muncul pertanyaan baru lagi gitu kan, bagaimana sih kita bisa bikin produk itu dan apa yang bisa dilakukan oleh produk yang bagus. Produk yang bagus itu, dia akan nge-lead kita ke beberapa chain reaction ya gitu kan. Nah, statement ini diambil dari buku ya, ada Doc Meeting ya yang membahas tentang keseluruhan UI UX, dan ada Nielsen Norman Group, Harvard Business Review, dan UX Design Institute gitu. Produk yang bagus itu akan nge-lead kita ke customer satisfaction and loyalty gitu. Bahkan sampai ke market expansion and growth, competitive advantage, sampai ke user retention. Impact-nya itu nggak cuma dari desain itu sendiri, bahkan impact-nya bisa ke development cost-nya gitu kan, lower support dan maintenance cost-nya ke depannya, sampai ke tim marketing juga, tim bisnis, bahkan sampai ke tim manajemen semuanya gitu. Impact ini akan ngelihat kita lagi ke benefit dan profit-nya. Cuman pertanyaan selanjutnya nih, siapa gitu, siapa yang bisa ngebikin produk yang bagus? Nah, untuk ngebikin produk itu tuh kita di sini kalau ada manajemen, end user gitu ya, atau customer yang akan pakai produk ini, ada teknologi timnya gitu kan, dan ada bisnis timnya. Masing-masing role ini punya peranan masing-masing, khususnya kita ya sebagai desainer tim yang akan ngebantu di bagian research, ngedesain, dan melakukan desain testingnya gitu. Apakah hanya dengan diri kita ini produk ini bisa jalan? Tentu tidak gitu kan, karena semua proses ini itu butuh kolaborasi gitu kan. Bahkan Steve Jobs pun ya di beberapa seminarnya juga dia bilang gitu ya, great things in business are never done by one person, they are done by one team, by a team of people gitu kan. Mungkin bisa-bisa aja satu orang ngebangun candi gitu ya, tapi sangat tidak memungkinkan candi itu tuh akan bagus dan selesai tepat waktu. Makanya kita butuh tim ya. Selanjutnya gimana cara kita bisa ngebikin produk yang bagus sebagai UI UX designer gitu. Nah, salah satu yang di sini yang aku ambil adalah yaitu Double Diamond gitu. Nah, Double Diamond ini punya value yang lumayan kuat gitu karena udah dipakai dari tahun 2000-an nih metode atau framework Double Diamond ini. Dari idea kita validasi, kita analisis, akhirnya jadi sebuah produk. Value-nya ya dia melakukan pendekatan divergence dan convergence ya, yang melebar lalu mengerucut, melebar lalu mengerucut, dan memang sifatnya user centered design karena dia divergent dan convergent akan sangat fleksibel dan iteratif ya prosesnya, dan prosesnya juga clear gitu, dan sangat kolaboratif. Cuman Double Diamond untuk ekspektasinya kita sebagai desainer mungkin ada beberapa yang idealis, ada beberapa yang ya udahlah kita ngikut aja apa yang diinginkan oleh manajemen atau tim kita gitu. Cuman dari segi ekspektasinya gitu, kita tuh diharapkan bisa ngedeliver great design gitu ya dari awal dengan mengikuti proses ini, semua proses ini. Dan ekspektasi juga kita punya cukup waktu dan kita punya desainer yang berpengalaman untuk mengeksekut problem dan solusi yang udah di-define dari awal sampai akhir. Cuman pada kenyataannya gitu, eksekusinya belum tentu semua proses ini itu dilakukan karena ada beberapa constraint biasanya ya gitu, yaitu terhadap timeline yang nggak memungkinkan untuk melakukan ini semua gitu kan. Ada beberapa desainer yang mungkin emang
belum berpengalaman di dalam trap tersebut yang tidak bisa, ngarahin atau memandu berjalannya framework ini gitu. Dan lebih parahnya lagi, meskipun kita udah ngejalanin ini, product design kita bangun itu belum tentu akan dipakai oleh user gitu. Kurang lebih seperti ini ya, dibagi menjadi, 4 fase, yaitu ada design, terus di-develop oleh developer, lalu kita QA, iterasi di sini kurang lebih 6-8 minggu, sampai akhirnya produk itu benar-benar di-deliver di akhir kuartal gitu. Cuman di waktu awal kita ngedesain produk, bisa dibilang anggap aja ya kita dikasih 1 sampai 2 minggu atau bahkan mungkin 3 minggu. We need to deliver product design MVP only in 2 weeks before it developed by developer team ya gitu. Jadi kita harus ngebikin gitu kan sebuah produk yang itu udah valid dari awal sebelum akhirnya di-develop oleh sistem. Kenapa harus valid dan kuat gitu kan? Karena ketika kita nge-handover desain ke developer dan ketika kita nge-deliver desain yang kurang sesuai, it will takes more time to iterate gitu. Jadi emang nggak ada salahnya kita nge-deliver bad design dari awal atau desain yang kurang sesuai karena toh masih ada waktu iterasi. Cuman impact-nya adalah desain yang udah kita bangun selama 2 minggu atau 1 minggu di awal yang akan di-develop oleh sistem, nanti iterasinya di sini itu akan memakan cost yang lebih besar ketika memang desain itu salah dibangun dari awal. Beda lagi ketika kita emang udah nge-develop desain itu tuh udah bagus ya dari awal, jadi nanti iterasinya tinggal menyesuaikan gitu. Pertanyaan selanjutnya, how we can deliver a great product design science beginning with limited time. Jadi kita bisa meningkatkan effectiveness, efisiensi dan cost efisiensi di masa depan ya gitu. Jadi gimana sih caranya kita tuh dikasih waktu 1 minggu atau bahkan 2 minggu untuk ngedeliver produk yang bener-bener bagus gitu. Salah satu frameworknya lagi itu mungkin ada design sprint ya. Sebenarnya apa bedanya Google Design Sprint dengan Double Diamond? Sebenarnya keduanya tuh punya kesamaan, sama-sama user centric, sama-sama kolaboratif dan sama-sama iteratif gitu kan. Karena keduanya juga involve terhadap research, ideation, prototyping dan testing gitu. Cuman emang Double Diamond itu paling cocok untuk diterapkan terhadap problem-problem yang kompleks gitu. Jadi kita bisa punya banyak waktu dan timeline yang lumayan besar ya. Karena akan membutuhkan eksplorasi yang terus-menerus dan nge-redefine problem dan nge-redefine ideation yang terus-menerus gitu. Nah, cuman pertanyaannya ketika kita harus nge-deliver sesuatu yang cepat, kita pakai framework apa nih yang paling cocok? Ya mungkin kita di sini berdasarkan pengalamanku itu kita bisa pakai nih Google Design Sprint karena dari segi keambiguannya itu sangat rendah ya karena udah di set day to day task-nya gitu. Dan bahkan bisa lebih cepat kalau memang kita bisa mapping dari awalnya itu udah jelas. Nah, day to day-nya itu ya setiap hari Senin kita melakukan mapping ya atau choosing target, hari kedua hari Selasa kita nge-sketch gitu ya berdasarkan apa solusi-solusi yang udah kita bikin, kita adu nih solusi-solusi dari teman-teman kita adu, terus kita memutuskan mana nih solusi yang paling bagus, iterasi lagi. Jadi iterasinya itu udah hitungan hari, udah bukan proses bulan ya, bisa bisa beda jam iterasinya, bisa beda hari. Terus kalau udah ada yang paling bagus, udah confirm, lanjut ke prototype dan kita tes. Nah, cuman kelemahannya biasanya ini tuh dilakukan oleh desainer aja gitu. Nah, itu yang bakal jadi poin minus ya meskipun kita ngikutin framework ini. Makanya dibutuhkan satu expert designer untuk nge-guide sprint ya, untuk menentukan tidak ada satu orang pun yang tersesat di dalam framework ini. Dan framework ini dibutuhkan berbagai macam stakeholder ya yang aku sebutkan tadi gitu. Harus ada tim produk, harus ada developer, harus ada tim marketing, harus ada desainer atau mungkin kalau emang perlu ada tim manajemen itu sendiri. Karena di sini dengan waktu yang singkat butuh diskusi yang cepat dan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, nanti kalau emang udah dites dan memang masih ada waktu 1 minggu lagi atau 1 minggu ke depan, kita akan mengiterasi dari proses yang sebelumnya gitu. Jadi akan iterasi terus-menerus. A solid UX will last forever ya. Ini salah satu contoh penerapan UX yang emang udah bener-bener solid dan valid dari awal ya. Tata letak menu atau home screen di iOS itu pasti gitu-gitu aja gitu, nggak berubah gitu. Paling yang berubah itu lebih ke interaction design-nya sama UI-nya aja gitu. Apa sih efeknya ketika kita emang ngebangun UX itu udah solid di awal, dipikirin baik-baik, dipikirin bener-bener ya tadi gitu. Dia bakal ngasih low maintenance cost, low development, iterative improvement. Kita bisa improvement dengan hal-hal yang kurang aja gitu. Dan kita nggak perlu nge-revamp, nggak perlu ada agenda untuk revamp lagi gitu. Yang ada adalah room
of improvement gitu. Nah, summary-nya dari studi kasus yang aku jalanin ya, yang aku research berdasarkan pengalaman pribadi, untuk kita bisa berkontribusi terhadap revenue atau growth terhadap produk tertentu, kita membutuhkan great product gitu. Cuman great product ini juga butuh great execution dan great teams gitu. Dan di dalam great teams itu ada kita nih sebagai great designer gitu. Nah, takeaways-nya gitu, designer should provide blindly following instruction without considering the potential risk involved. Bagi desainer, kita tuh bisa berpartisipasi untuk ngebangun impact di company growth, profit, atau benefit ya, dengan cara menganalisa task yang atau assignment yang dikasih ke kita dengan waktu yang dikasih, dengan membuat berbagai macam strategi solusi ya yang akan didiskusikan dengan stakeholder-stakeholder tertentu, sehingga kita bisa nge-overcome atau bisa memprediksi masalah-masalah yang akan timbul ke depannya. Kurang lebih cukup sampai di situ ya untuk materi yang aku bawakan atau konten yang aku bawakan tentang gimana sih kita bisa berpartisipasi terhadap company growth atau company profit itu sendiri.